Agenda hari kedua tadi udah sesuai kegiatan, kemudian kita sekarang akan investasi dan bisnis. Mudah-mudahan Mbak Retno kemarin ada, kalau misalnya ini hari ini karena mau bicara masalah bisnis. Ini tadi kita udah selesai semua, sudah. Jadi teman-teman boleh kotak-katik dan saran saya adalah per 3 bulan sekali dicek, per 90 hari gitu ya. Nanti kalau misalnya itu boleh, kalau misalnya mau ada yang japri memang khusus, biasanya saya di WA nanti kita tentukan untuk teleponan, karena saya nggak seneng ngetik tapi seneng nelpon. Seperti itu. Nah, keuangan tadi yang sehat adalah ini. Nah, tadi ya. Ini dana kebutuhan sehari 40, utang 30, tapi boleh 35 maksimal, 30, 35. Kemudian investasi ini adalah 30, seperti itu. Dana darurat sekian. Nah, caranya adalah tadi yang gaya hidup ya. Menurunkan frekuensi, menurunkan kualitas yang tadinya ke mall 500, sekarang jadi cuma 300.000 aja. Ini kualitas. Jadi frekuensinya dikurangi, kualitasnya dikurangi. Ini wajib nih, ini ya. Nah, ini berhubungan sama needs and want. Kemudian menurunkan cicilan hutang tadi. Kita boleh menghentikan aset-aset kita ataupun setelah menurunkan frekuensi ada penghematan, terus kemudian cicilan hutang kalau nggak ada asetnya berarti kita harus nabung dari membuat saldo positif. Baru terakhir menambah sumber pendapatan ya. Kemarin kita bicarakan bahwa saya nggak taruh di atas karena lakukan ini dulu rata-rata nih Coach Getty dan teman-teman semua, klien-klien saya sehat kok. Dari sini doang aja 1,4 nih paling enggak udah nggak minus, minimal 0 itu biasanya udah terjadi. Pakai tabel gaya hidup itu rata-rata. Saya ngajar itu di Bimas Kementerian Agama tuh langsung grup 60 orang waktu itu. 12 jam saya ngajar ini. Jadi di sebuah hotel bintang 5 waktu itu mereka gini. Itu langsung pakai kayak gitu tuh, yang tadinya mereka minus 3 juta tuh bisa sampai plus 2 juta gitu. Jadi emang gaya hidupnya luar biasa rata-rata dari kita itu gitu. Jadi sebenarnya intinya belum ke sini karena ini bahaya ketika tadi Pak Sadrak benar bahwa kalau misalnya modal jangan pakai uang kan gitu. Kalau bisa tidak pakai uang gitu ya, pakai yang bukan uang. Nah, ini dulu nih rata-rata yang saya belum pernah ya, mudah-mudahan enggak gitu ya. Belum pernah selama ini punya klien yang dengan 4 ini nggak bisa gitu Coach. Jadi rata-rata sih ini memang tadi 40% itu banyak kan gaya hidup sih sebenarnya itu. Itu rata-rata bisa. Jadi ini tadi kita udah break. Nah, ini sekarang investasi. Nah, hati-hati kalau ada uang pensiun nih kita seperti semut. Nah, yang tadinya kita orang-orang nggak kenal, tahu-tahu jadi kenal. Nah, ini dia nih. Wah, ini Pak Sadrak nih, Mbak Nova, Pak Greg, segala macam nih. Tiba-tiba nggak kenal, tiba-tiba jadi kenal, say hello. Nah, ini bisa jadi terjadi, apalagi di daerah. Saya biasanya ke daerah kayak di Aceh ataupun di Papua tuh rata-rata seperti ini gitu ya kondisinya. Nah, oleh karenanya kita perlu banget, penting banget untuk bisa merencanakan investasi gitu ya. Nah, perencanaan investasi itu intinya ini, teman-teman. Jadi don't put all your egg in one basket. Ini dari Warren Buffett, jadi bapak investasi internasional gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud ini? Jadi kalau kita taruh uang kita nih tadi dana pensiun apa dana tadi kita dapat dana banyak banget sini ditaruh dalam satu keranjang. Yang dimaksud satu keranjang tuh satu tempat, misalnya emas doang, saham doang, terus properti aja, terus kemudian pokoknya satu investasi. Maka ini tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau dianya jatuh, jadi kalau dianya jatuh maka pecah semua nih, uang kita habis semua. Karena teman-teman sifatnya investasi itu adalah tidak ada satupun investasi di dunia ini yang tidak beresiko. Jadi semuanya adalah beresiko. Bahkan kehidupan kita sendiri juga ada resikonya. Gitu. Jadi tidak ada satupun bentuk investasi di dunia ini yang tidak beresiko. Nah itu dia. Jadi kalau ada nanti yang nawarin investasi yang bilang nggak ada resikonya dijamin. Nah itu perlu, salah satu bentuk ciri investasi bodong adalah penjaminan uang dana kembali. Nah itu. Jadi itu salah satunya. Ini Warren Buffett. Nah memilihnya, cara memilih instrumen investasi adalah perlu tahu tujuannya teman-teman. Jadi ini tadi. Jadi teman-teman kita tidak bisa naruh, saya mau di saham, saya mau di reksadana, saya mau di mana. Tadi yang saya ngobrol sama Mbak Ariata tadi, ketika memilih tanah aja, memilih sebuah properti, itu kita perlu tahu tujuannya kita tuh mau apa gitu. Purpose ini kita selalu terkait antara pembahasan saya dengan pembahasan Coach Getty sebelumnya. Karena purpose itu nomor 1 adalah purpose kehidupan. Baru di link sama bisnis sama keuangan. Kayak gitu. Jadi tujuannya tuh apa? Karena tujuan ini menyangkut ini. Ada jangka waktu. Jadi tujuan investasi itu dibagi menjadi 3. Jangka waktunya jangka waktu pendek, jangka waktu menengah, jangka panjang. Jangka waktu pendek 1-3 tahun. Jangka menengah 3 sampai di bawah 10 tahun. Kemudian di atas 10 tahun adalah jangka panjang. Seperti itu.
Nah, kemudian apalagi yang perlu dipertimbangkan? Usia. Nah, ini juga menjadi penting dipertimbangkan karena ada instrumen-instrumen investasi yang tidak disarankan untuk usia di atas 45 tahun gitu ya. Saya udah 48 tahun, ada instrumen investasi yang tidak disarankan. Jika kita memang mau ngambil boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, itu kan hanya saran, istilahnya gitu. Tapi ketika kita mengambilnya, kita sudah tahu resiko yang akan terjadi gitu ya. Karena ada beberapa instrumen seperti kayak saham, ketika itu harusnya untuk jangka panjang, kemudian kita ambil dan kita berpikirnya itu bisa diuangkan dalam waktu 3 tahun lagi turun gitu, seperti itu. Nah, kita shock. Nah, di usia kita saat ini bisa jadi organ tubuh kita itu tidak kuat menahan itu gitu. Apalagi tadi uang kita banyak di situ, di instrumen investasi itu. Oleh karenanya itu menjadi bahaya di tingkat usia kita. Nah, ini dia, karena usia menyangkut toleransi terhadap risiko. Makanya nanti kalau teman-teman berinvestasi biasanya ada pengukuran tingkat toleransi risiko. Ada yang bentuknya konservatif, ada yang bentuknya moderat, ada yang bentuknya agresif. Kalau agresif itu adalah biasanya untuk anak-anak muda, anak-anak milenial. Jadi dia itu maunya no pain no gain. Jadi kalau misalnya high risk high return gitu ya, itu agresif. Dia maunya banyak di situ. Nggak apa-apa deh risknya gede tapi returnnya gede. Nah, itu adalah agresif namanya. Nah, kalau moderat biasanya di kita di antara 40 sampai 50 tahun. Jadi itu rata-rata biasanya kita ya sedang-sedang aja lah, so-so gitu. Jadi resikonya rendah, resikonya sedang, kemudian dapatnya juga sedang-sedang saja gitu ya. Yang ketiga adalah konservatif. Konservatif ini biasanya yang sudah di atas 55 tahun ke atas. Nah, itu adalah biasanya saya yang aman-aman aja deh gitu. Nah, ini dibolehkan gitu. Jadi memang toleransi resiko tuh adalah sesuai dengan usianya. Ini adalah pertimbangan memilih investasi. Kenapa ini menjadi di awal? Karena setiap financial planner itu pasti ditanya ini, Bu, investasi apa yang paling bagus buat saya? Nah, itu selalu pertanyaannya seperti itu ketika kita ketemu orang. Pertanyaannya kami tidak bisa menjawab orang per orang, yang bisa menjawabnya adalah orang itu sendiri. Tujuan Anda apa? Dan butuh berapa jangka waktu lamanya? Usia Anda berapa? Dan Anda siap nggak untuk resiko yang seperti apa? Nah, gitu kita akan balik bertanya, metodologinya coaching gitu. Jadi tujuannya untuk dipakai berapa tahun lagi jangka waktunya? 3 tahun. Tapi saya maunya banyak, Bu, ditawarin saham. Sama siapa? Sama manajer investasi misalnya. Ya jangan, kita nggak sarankan itu. Bahaya, kenapa? Karena kalau misalnya 3 tahun itu saham itu tidak dalam kondisi yang lagi naik, dia kan stabil di angka 10 di jangka waktu 10 tahun. Bisa diambil rata-ratanya. Ketika 3 tahun bisa jadi dia lagi turun. Dan itu nggak ada masalah karena itu memang seperti itu itunya karakteristik instrumen investasi saham seperti itu. Nah, kemudian dia ngambil di 3 tahun. Boro-boro uangnya ada, minus yang ada. Dia akan shock dia. Gitu. Nah, itulah yang terjadi ketika dia tidak memahami kerja masing-masing instrumen investasi. Nah, jadi terus ada yang nanya lagi, Bu, saya maunya adalah investasi yang sedikit saya naruhnya, cepat dapatnya dan dapatnya banyak. Dan terjamin, Bu. Ada nggak, Bu? Kalau saya bilang kalau misalnya seperti itu biasanya banyak nih di setiap kelas saya gitu. Saya bilang aja, kalau ada yang kayak gitu saya duluan yang ngambil, bapak-bapak, ibu-ibu nggak saya kasih. Gitu. Jadi teman-teman nggak ada ya yang kayak gitu. Jadi kalau ada yang sampai nawarin kayak gitu, itu investasi bodong udah pasti gitu ya. Bohong gitu. Nah, ini karakteristiknya. Boleh nggak kita kalau misalnya sudah usia 55 mau juga saham? Kan saya berpikir usia kita 80 tahun. Boleh, tergantung karakteristik pribadi. Tapi juga harus diportofoliokan, alias uangnya tidak boleh semuanya di saham. Tapi tahu resikonya. Seperti itu. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita akan bahas ini yang sering banget. Deposito, surat berharga negara, SBN itu surat berharga negara. Apaan aja sih surat berharga negara? Ada sukuk, obligasi ya. Kemudian ada beberapa hal. Tapi yang ngetren banget sukuk, obligasi. Itu adalah surat berharga negara. Emas, saham, reksadana, properti. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, kita akan satu-satu deposito. Nah, teman-teman, deposito itu yang seperti kita tahu itu kayaknya tabungan. Sebenarnya dia bentuknya investasi. Kenapa? Karena dia nilainya di atas inflasi. Jadi kalau tabungan itu selalu di bawah inflasi nilai marginnya, teman-teman. Makanya kenapa yang namanya nabung itu, kalau nabung teman-teman cuma 3 sampai 6 bulan pengeluaran hanya untuk kondisi dana darurat. Kenapa? Nah, tadi kalau ada yang masih break, tadi saya diskusi sama Mbak Arianti bahwa kalau di atas 6 bulan
itu apalagi sampai 20 bulan tabungan kita itu bisa mencapai 20 bulan tadi di FCU tadi, hasil FCU itu kita obesitas, tabungan kita obesitas, itu juga tidak sehat. Tabungan kelebihan liquid di atas 6 bulan atau di atas, kalau 10 bulan masih oke lah, masih ditolerir lah. Tapi kalau udah di atas 10 bulan itu obesitas sudah termasuk, maka itu tidak sehat. Wah, uangnya banyak kok nggak sehat, Coach Reni? Iya, karena dia tidak produktif, dia akan tergerus inflasi. Bahaya, karena kondisinya ketika ditaruh di tabungan, tabungan itu nilainya pasti di bawah inflasi, marginnya, sehingga nilainya akan turun terus. Nah, gitu. Jadi ini akan menjadi menggerogoti badan kita. Terlihat baik, tapi sebenarnya nggak baik badannya. Gitu. Jadi itulah Nah, deposito adalah bentuk investasi jangka pendek, ya. Profil resikonya, karakteristik resikonya rendah. Kenapa? Karena dijamin oleh www.lps.go.id. Nah, teman-teman untuk mengeceknya, teman-teman boleh buka Chrome nanti, boleh buka Google, ya, boleh buka Google. Jadi misalnya di handphone kita buka Google-nya, kita buka Google Chrome, itu teman-teman boleh ketik, ya, bunga deposito saat ini, klik, ya. Jadi bisa bunga deposito saat ini, klik, atau lps.co.id langsung di sini, langsung lps.co.id. Di situ akan keluar tanggal bunga-bunga yang dijamin oleh LPS. Nah, jadi teman-teman, ini termasuk aman, resiko rendah, karena dia dijamin ya oleh lembaga penjamin simpanan. Maka pilihlah, biasanya bank-bank besar sudah termasuk LPS, pilihlah bank-bank yang ada dia memang ikut penjaminan LPS. BPRS juga ada yang ikut penjaminan LPS, ya. Tapi teman-teman, banyak yang tidak kita ketahui adalah ketika kita menaruh di deposito, dipikir udah terjamin semua dananya. Tidak ya teman-teman. Jadi ada hal risiko di sini. Ketika teman-teman dananya dalam satu bank itu lebih dari 2 miliar termasuk bunganya, maka itu yang di atas 2M-nya nggak dijamin. Misalnya duitnya 3M misalnya, maka 1M-nya nggak dijamin. Kemudian ketika teman-teman mengambil deposito itu, misalnya mengambil deposito tahunan nih misalnya, teman-teman mengambil mengambil margin yang di atas bunga yang ditentukan oleh LPS. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman nanti mau ke deposito, teman-teman cek dulu di LPS, sekarang tanggal berapa ya? Oh, sekarang September. Nah, di situ akan keluar September tanggal sekian, Agustus tanggal sekian sampai November tanggal sekian, biasanya dia per 3 bulan. Di sini akan dilihat nih maksimumnya. Jadi kalau sampai kita ngambil di atas ini teman-teman, misalnya kita ditawarin sama banknya 10%, kita masuk nasabah prioritas, maka nggak dijamin teman-teman. Jadi nggak dijamin. Itulah risikonya. Tapi 1 tahun nggak masalah lah Bu, lumayan nih dapat 10%. Ya monggo, silakan. Tapi kita sudah kasih tahu bahwa jika dalam 1 tahun terjadi risiko finansial, nah ingat kemarin ada risiko finansial, bank di merger ataupun kita nggak ngerti dalam kondisi makroekonomi seperti apa, teman-teman siap ya untuk tidak dijamin. Seperti itu gitu ya. Jadi, tapi kalau teman-teman yakin nggak apa-apa dalam 1 tahun nggak masalah, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting teman-teman tahu apa keputusannya dan kemudian apa resiko yang dampak yang akan didapat dari setiap keputusan seperti itu. Nah, Bu, ini ada pertanyaan bodoh nih punten dari saya. Ya, silakan, Mbak. Beberapa hari yang lalu. Jadi kalau di bank itu ada orang yang tidak bisa membayar cicilan, lalu masuklah ke satu departemen. Nah, beberapa bank ini berkumpul, banyak tuh yang menjadi kayak semacam funder yang mau nutupin orang-orang itu berutang. Nah, habis gitu, ya, terus ditawarin nih misalnya, nih si Anu nih mau ditutup nih, dia mau pinjam lagi di bank lain. Ini cerita aja. Mau ditutup lagi, mau pinjam ke bank lain, mau nggak lo nutupin lo, cuma sekian, gitu kan, tutup. Nanti tunggu ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Habis itu nanti dia kan mau pinjam lagi. Nah itu baru di cover tuh pembayarannya. Itu namanya anjak piutang, Mbak. Oke. Tapi si yang meminjamkan uang untuk nutupin itu bukan dari bank, itu dari oknum bank itu dicari tuh kan sekumpulan orang. Nah sekumpulan orang ini mencari duit orang yang mau invest ke situ. Dibayarlah 2% per bulan. Itu benar nggak tuh?
Bu Reni yang kayak gitu tuh. Nah, teman-teman, ini salah satu ya apa bentuk modus ya. Jadi teman-teman, ketika kita sudah terblacklist oleh satu bank, biasanya tuh kita akan di blacklist oleh semua bank, gitu ya. Kayak ketika terjadi kredit macet. Jadi bank yang lain nggak mau. Tapi ada funding lain. Nah, funding lain yang bisa jadi melihat tadi peluang ada mereka dapat duit di situ. Nah, ketika kita dalam kondisi yang panik, gitu ya, ketika dalam kondisi yang panik, akhirnya kita nggak rasional. Nah, ketidakrasionalan inilah yang mereka pergunakan dan mereka biasanya pakai NLP seperti itu. Nah, ini hati-hati teman-teman, karena dia itu sebenarnya sih rentenir sih sebenarnya gitu ya. Nah, kalau misalnya ada seperti itu, cek teman-teman, apakah perusahaan mereka ada di bawah pengawasan OJK. Cek ke 157, 021 157 kalau di Jakarta, kalau di Bogor 0251 157. Apakah memang itunya mereka, fundingnya mereka ada di bawah pengawasan yang berwenang atau tidak. Jika tidak ada, jangan. Kalau saya nggak sarankan. Karena kalau kita mau melakukan investasi ataupun memilih funding, memilih crowdfunding ataupun perusahaan funding, itu harus di bawah pengawasan OJK. Ya, itu aja di bawah pengawasan OJK, kadang-kadang kita nggak menjamin mereka berbuat nakal, gitu ya. Apalagi yang tidak, gitu. Dan ini pasti bunganya harian dan itu compound interest. Nah, ini saya tidak sarankan, teman-teman. Lakukanlah restrukturisasi dengan baik dengan pihak bank, kalau saya sarannya itu. Jadi tetap menggunakan restrukturisasi dengan pihak bank. Jadi kita berbuat baik dengan pihak bank yang legal aja. Itu saran saya, Mbak Reti. Oke, itu ya. Nanti kita akan lanjut ke investasi bodong, itu akan kita lebih bahas. Nah, ini tentang deposito. Yang perlu teman-teman ketahui adalah deposito bunganya akan dikenakan pajak 20% final. Ya, jadi tidak bisa dikreditkan. Jadi dari nilai marginnya ya, bukan dari nilai duit kita, bukan. Dari teman-teman dapat nilai marginnya misalnya 1 juta setahun. Nah, itu dapat dikurangi 20% seperti itu. Jadi risikonya bunganya ada kadang-kadang ada di bawah inflasi gitu. Seperti itu. Nah, sarannya adalah ketika deposito kan memang dia marginnya rendah, tapi dia aman. Maka nih masuk dalam konservatif nih teman-teman. Jadi, nah kalau kayak gitu gimana? Kalau semuanya di situ ya teman-teman marginnya nggak akan besar. Makanya kalau misalnya memang semuanya digunakan untuk jangka pendek ya boleh taruh deposito. Tapi kalau ada yang di atas 5 tahun, maka kita akan melihat ke instrumen berikutnya. Gitu. Jadi pecah dalam beberapa instrumen investasi lain sesuai dengan tujuan keuangan atau kapan dipakainya duit itu. Gitu ya. Apa saja instrumen yang lain yang resikonya sedang dan kemudian untuk jangka waktu menengah. Nah, ini ada surat berharga negara. Ini adalah untuk jangka pendek, jangka menengah ya. Jadi sekitar 3-4 tahun. 3 tahun sih sebenarnya. Nah, ini teman-teman yang bulan ini keluar itu adalah sukuk ya, suku tabungan. Jadi nanti boleh teman-teman cek di websitenya Kementerian Keuangan, sekarang sudah keluar namanya sukuk ya, sukuk. Nah, apaan saja sih sukuk? Nah, ini kemarin saya lihat di tahun 2020 nih, surat berharga negara ada saving bond retail, ada sukuk tabungan, ada ORI, ada sukuk retail. Ini hampir sama, tapi ini surat hutang negara namanya. Jadi negara itu butuh duit gitu ya. Kemudian dia pinjem dari rakyat gitulah, istilahnya gitu ya. Nah, ini ada 4 macam ya, dan ada 4 macam bentuk-bentuknya dan dikeluarkannya dalam bulan yang beda-beda gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ini memang tidak dijamin oleh LPS, tapi dia dijamin oleh undang-undang. Jadi, kalau misalnya ada tawaran obligasi adalah surat hutang, sukuk juga surat hutang. Sukuk adalah bentuknya surat hutang sama persis dengan obligasi, tapi dia syariah. Nah, kalau teman-teman kayak Mbak Retno kemarin mau ngambil yang syariah, ambillah yang sukuk gitu ya. Sukuk adalah bentuk obligasi syariah ya, seperti itu. Sudah akadnya sudah disyariahkan. Seperti itu. Nah, jadi apakah boleh dilakukan untuk yang non muslim, teman-teman non muslim boleh gitu. Boleh saja. Sama seperti ketika kita muslim boleh ngambil ori juga silakan saja kalau seandainya memang memiliki, tapi sarannya biasanya kalau muslim adalah sukuk seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu bisa dicek dalam ini Kementerian Keuangan di sini. Nah, itu ada keluar nih SBR 009 di tahun ini 2020. Nah, ini keluar. Kalau kita mau ngambil saving bond retail, itu nilainya dapat marginnya kita 6,30 persen. Ya, itu per tahunnya. Ya, ini per tahun ya, teman-teman, sama deposito juga per tahun. Ya, SBR adalah atau ST, suku tabungan, adalah bentuk surat berharga negara yang tidak dapat diperdagangkan. Jadi nggak bisa diperdagangkan. Tenor SBR dan ST adalah 2 tahun. Jadi teman-teman akan mendapatkan ini 6,30% selama 2 tahun berturut-turut ya, dapat itu. Tapi kan nilainya di atas itu, di atas deposito seperti itu. ORI 2020 6,4.
ini memang tidak beda jauh ya dengan deposito. Saya pernah teman-teman 3 tahun yang lalu ikut sukuk itu 8,15% teman-teman, dan itu luar biasa bagus banget karena waktu itu si pemerintah lagi butuh banget dananya gitu, seperti itu ya. Jadi teman-teman lihatlah ini selalu jadi ORI itu teman-teman cek adalah di bulan-bulan Agustus karena dia akan keluar Agustus September ORI nih. Sekarang lagi keluar nih ORI, coba SBN teman-teman. Terus kemudian sukuk itu biasa di Januari, Februari. Kalau sekarang sukuk tabungan itu juga di Agustus itu keluar. Apa sih bedanya sukuk tabungan sama sukuk retail? Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau sukuk tabungan dan SBR tadi nggak bisa diperdagangkan. Jadi dia punya marginnya. Itu mengambang di review per 3 bulan. Jadi tiap 3 bulan teman-teman, ini dananya berubah nih. Marginnya berubah. Jadi nanti bisa naik, bisa turun, floating. Ya, floating with floor namanya. Gitu ya. Kalau di sini tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi pada saat kita itu selama 2 tahun kita kontrak sama-sama negara, itu teman-teman nggak bisa jual lagi nih, inget-inget nih. Nah, ini risikonya. Tapi teman-teman bisa melakukan namanya early redemption atau melakukan pencairan dini gitu ya. Tapi hanya 50% teman-teman pencairan dininya gitu ya. Jadi boleh dicairkan sebanyak 50% sebelum tanggal waktunya seperti itu ya. Tapi nggak bisa diperjualbelikan gitu. Jadi nanti di akhir teman-teman akan dapat 50%-nya lagi. Itu adalah SBR atau suku saving bond retail dan ST suku tabungan. Itu keluar kalau nggak salah sekarang teman-teman. Sekitar bulan September ini keluar. Terus kemudian apa bedanya dengan ORI dan SR? Ini jangka waktunya adalah 2 tahun ya. Nah, ORI namanya obligasi retail, surat hutang ya, surat Indonesia, dan sukuk retail adalah bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan sehingga ada potensi capital gain. Jadi bedanya dengan sukuk tabungan, sama-sama sukuk. Tapi di sini retail, di sini tabungan, teman-teman. Di sini hanya bisa di early redemption, nggak bisa dijual belikan. Kalau di sini, teman-teman, ini jangka waktunya 3 tahun. Ya, kita kontrak selama 3 tahun. 3 tahun misalnya kita dapat bunga per tahunnya 6,30. Pada tahun kedua, saya butuh uang. Ya, saya ngomong ke banknya, saya butuh uang nih, saya mau jual dong sukuk saya atau ORI saya, bisa teman-teman. Jadi nanti akan dibantu oleh banknya dijualkan di pasar sekunder namanya, di pasar keuangan mereka. Biasanya itu 7 hari kerja biasanya. Nah itu nanti kita bisa dapat sama atau bisa kadang turun atau kadang naik harganya. Kalau diperjualbelikan tuh bisa naik, bisa turun, bisa. Tapi dia bunganya fix, nggak ada bunga floor kayak tadi. Tidak ada floating. Teman-teman fix dapat 6,30 selama 4 tahun 3 tahun berturut-turut gitu ya. Tapi bisa dijual. Saya kemarin bagusnya karena dapat sukuk pada saat itu dalam nilai yang tinggi, 8%, waktu itu saya dapat 3 tahun yang lalu. Saya butuh uang waktu itu di tahun kedua, saya jual, saya lumayan dapat untung ya, nggak banyak sih, untungnya 200-300 ribu teman-teman, tapi lumayan gitu ya. Jadi nilai kapitalnya tuh naik, karena pasar sekunder ngeliat, wah sukuknya Bu Reni nih nilainya tinggi daripada deposito gitu. Jadi akhirnya banyak yang beli. Nah, sukuk sama obligasi ini jadi rebutan teman-teman, jadi rebutan di seluruh Indonesia. Makanya ininya dia nggak banyak. Segeralah kontak bank teman-teman semua untuk mendapatkan ini, karena nilainya memang di atas deposito, bagus, dan dia dijamin oleh undang-undang. Itu preferensi risikonya sedang, karena tadi penjaminannya adalah undang-undang. Jadi ketika negara ngelihat kondisi negara banget, kalau kondisi makronya lagi nggak punya duit, ya bisa jadi ada penundaan seperti itu. Jadi kalau LPS kan udah pasti ada dananya gitu, kayak gitu. Kalau yang deposito seperti itu. Tapi selama kondisi makroekonomi baik, maka juga dia baik karena dia dijamin undang-undang. Seperti itu. Terus kemudian SBN terbit tiap tahun ya semuanya. Dijual pada lembaga keuangan, jadi di dalam itu pilih yang legal. Pilih yang legal ya. Dan dijual bentuk kuponnya minimal 1 juta. Tadinya kalau di 3 tahun yang lalu saya per 5 juta. Sekarang udah boleh per 1 juta. Jadi karena saking pemerintah ingin memudahkan masyarakat Indonesia berbuat berbuat investasi ya. Jadi dipermudah itu 1 juta. Nah, kemudian dari margin teman-teman akan dikenakan pajak 15%. Lebih rendah pajaknya dibanding deposito, gitu ya. Nah, resikonya apa? Gagal bayar oleh negara, resikonya gitu ya. Kalau tadi deposito, resikonya apa? Resikonya ketika teman-teman salah pilih bunga, gitu ya. Resikonya ketika duit di atas 2 miliar dalam satu akun. Berarti teman-teman harus cari 2 bank kalau seandainya mau, di bank A sama bank B, gitu. Kalau nilainya lebih dari 2 miliar kalau deposito, gitu ya. Kalau di sini nilainya ini resikonya gagal bayar negara, gitu ya. Ketika dalam kondisi makro yang carut-marut, misalnya seperti itu. Tapi insya Allah Indonesia stabil lah. Gitu.
Nah, gunakan dana yang menganggur selama 2 atau 3 tahun, di sini sarannya, ya. Nah, obligasi juga teman-teman ada yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, ini jangan sampai salah teman-teman, di sini adalah SBN, surat berharga negara. Carilah yang surat berharga negara, bukan surat berharga perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan teman-teman harus resikonya lebih tinggi. Memang penawarannya juga lebih tinggi. Kadang-kadang di sini obligasinya perusahaan tuh tinggi banget, bisa sampai 10%, ya. Tapi resikonya juga tinggi gitu ya. Jadi karena kegagalannya perusahaan akan lebih tinggi dibanding kegagalan negara. Nah, gitulah kira-kira seperti itu, ya. Itu adalah soal surat SBN. Nah, oke. Teman-teman, untuk sukuk silakan sekarang kalau mau udah ada ya, udah keluar, silakan kontak ke bank masing-masing. Di bank umum biasanya jual sukuk gitu ya, sama ori. Kemudian emas. Nah, ini emas ini adalah logam mulia ya, yang dimaksud dengan investasi ya. Profil resikonya sedang, teman-teman. Kenapa? Karena dia sebenarnya sesungguhnya dia tuh hedging nilai kekayaan. Jadi bukan bertambahnya gram emasnya, bukan, tapi dia tidak terkena inflasi. Tapi tidak terkena inflasinya tidak dalam jangka waktu pendek, teman-teman. Jadi emas itu baik di atas 5 tahun sebenarnya. Tapi lebih baik lagi di atas 10 tahun. Data bisa kita lihat dari data Bloomberg ataupun data pergerakan emas dunia, itu dia itu akan baik, akan meningkat nilainya di atas 100% itu ketika nilainya 10 tahun. Kayak kemarin nih, kita udah senang nih, emas dari 900 cepet nih naik 1 juta, kemarin turun lagi. Ya, dalam kondisi di bawah 5 tahun dia masih fluktuatif, teman-teman. Jadi bisa jadi ketika emas itu dalam kondisi yang kita beli sekarang, kita jual lagi 2 bulan lagi, dalam kondisi masih dalam kondisi penurunan bisa jadi. Nah, ini sangat penting teman-teman ketahui karena di orang awam, rata-rata orang awam kita-kita ini atau ibu-ibu kita, itu taunya emas itu menguntungkan mulu. Iya, menguntungkan jangka panjang. Kalau misalnya jangka pendek itu ketika kita beli sekarang kita rugi karena belinya itu kan lebih tinggi dari nilai jual, teman-teman. Gitu. Jadi tetap ada selisih kita di bawahnya. Nah, ketika kita itu dalam kondisi yang udah di atas 5 tahun, udah banyak juga meningkatnya, barulah kita akan ada keuntungan di situ. Keuntungannya sesungguhnya bukan dari kelipatan gramnya bertambah dari 10 gram menjadi 11 gram, bukan. Tapi adalah karena nilai uang yang tergerus inflasi, nilai emas tidak tergerus inflasi. Itu keuntungannya adalah itu. Ya. Nah, resikonya apa? Penyimpanan. Ya, resikonya adalah penyimpanan. Oleh karenanya, emas ini perlu diperhatikan penyimpanannya dengan sangat baik. Safe deposit box, ataupun kalau saya biasanya sarankannya bisa di Pegadaian juga bisa nyimpen emas. Tapi kan kalau Pegadaian kalau nyimpen emas harus ngambil duit, Bu. Nggak harus, ambil aja duit yang paling kecil supaya bayarnya juga dikit gitu ya. Kalau kita masukin logam mulia kepada Pegadaian, niatnya emang pinjem duit ya berarti nilai emasnya ditakar misalnya 10 juta nih. Misalnya Pak Kuncoro masukin LM misalnya ditakar sama Pegadaian nilainya 10 juta, Pak Kuncoro mau ambil semua enggak gitu. Biasanya digituin. Kalau emang lagi butuh dana boleh diambil semua. Tapi kalau niatnya untuk menyimpan, enggak niatnya menyimpan, ambil aja 1 juta gitu. Ambil aja 1 juta supaya nanti bayar itunya enggak terlalu banyak atau ambil 500.000 aja gitu supaya pada saat kita membayarnya bunganya enggak terlalu tinggi, kemudian melunasinya juga tidak terlalu tinggi. Seperti itu salah satu bentuk solusi juga dalam bentuk penyimpanan gitu ya, teman-teman. Karena kalau safe deposit box bisa jadi kita harus ada deposito dulu gitu ya, seperti itu. Ini adalah profil resiko emas. Jadi emas itu sangat bagus memang untuk jangka panjang. Tuh seperti itu. Nah, ini yang kemarin saya janjikan bahwa teman-teman emas itu sekarang itu sangat dimudahkan pembeliannya oleh pemerintah lewat lembaga BUMN negara yaitu Pegadaian Syariah yang juga bisa didapatkan di Pegadaian konvensional biasa. Semua Pegadaian bisa. Ini bagus banget teman-teman. Kenapa? Tadi kita ingat gaya hidup, kita punya pengurangan ya tadi. Misalnya dari uang jajan bakso aja deh gitu. Kita jajan bakso yang harusnya seminggu 3 kali, jadi cuma seminggu sekali. Bakso 15.000. Nah, terus kemudian karena kita cuma sekali, kita ngehemat 30.000 misalnya. Nah, 30.000 udah bisa dibeliin emas, teman-teman. Karena emas logam mulia dalam Pegadaian, di tabungan Pegadaian, namanya tabungan emas ya. Ingat ini yang tabungan, bukan yang cicilan. Ya, teman-teman pilih yang tabungan emas, ada bukunya, kayak buku tabungan. Jadi teman-teman uang 30.000 dari kita menghemat 2 mangkok bakso tadi, itu bisa dibelikan 0,03 gram emas, teman-teman.
Jadi kalau teman-teman datang ke Pegadaian di hari itu teman-teman bawa hasil dari hemat bakso tadi 2 mangkok bakso. Kita akan tercatat di tanggal segitu, teman-teman di sini akan tercatat gramnya 0,03 gram mengikuti harga emas hari itu. Jadi nanti misalnya harga emas hari ini 1 juta misalnya. Maka akan dikonversi 30.000 itu dapatnya 0,03. Nah, emas di tabungan emas bisa dibeli dengan nilai 0,01 gram minimal. Jadi nilainya saat ini 10.000. Jadi teman-teman dengan duit 10.000 teman-teman sudah punya logam mulia 0,01 gram. Seperti itu. Bisa diambil nggak? Bisa. Nanti setelah tabungannya mencapai 1 gram. Nah, ketika hari ini nilainya 1 juta, besok nilainya 1.200.000 teman-teman, maka uang 30.000 nggak dapat 0,03, tapi dapatnya 0,275 gram. Karena disesuaikan dengan nilai harga emas hari itu. Gitu ya teman-teman. Nah, 1 hari boleh berapa? Boleh maksimal 100 gram nabungnya. Gitu ya, jadi diberupakan gramnya. Terus di sini teman-teman kalau niatnya investasi, kalau saya nggak saya cetak. Ini di sini boleh dicetak dari 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram udah bisa dicetak. Nanti kena biaya cetak teman-teman dari Antamnya. Tapi kalau kita bentuknya investasi, biasanya saya nggak dicetak. Kenapa? Biarin aja di sini sampai gramnya banyak. Taruhlah di sini sudah dapat Pak Andi misalnya dapat 10 gram di sini. Terus kita lagi butuh duit nih. Lagi butuh duit. Nah, ini boleh datang ke Pegadaian langsung bilang 10 gram itu kan berarti sekarang 10 juta ya, 10 juta. Kita butuh duit, nanti ditanya, "Pak Andi, butuhnya berapa? Uangnya?" 5 juta. Nah, di hari itu 5 juta itu konversinya berapa gram emas, nanti akan dikurangi di sini gramnya kita. Jadi kita boleh minta bentuknya saya mau mengurangi 5 gram emas. Nah, boleh gitu. Atau saya mau mengurangi 5 juta rupiah, boleh ngomongnya begitu. Nanti akan tetap dikonversi oleh Pegadaian, akan berkurang secara gramnya, disesuaikan dengan harga emas di hari Bapak pencairannya itu. Seperti itu. Itu soal logam mulia. Jadi kalau saya nggak pernah saya cetak, ngapain? Karena uangnya di sini udah ada, secara ininya udah ada. Dan ini teman-teman bisa teman-teman lakukan lewat mobile banking, enak banget. Jadi ini terlink sama beberapa bank. Kalau nggak salah sekarang baru ada Bank Mandiri, Bank BNI, 2. Nah itu kalau kita punya mobile bankingnya, kita bisa melakukan transaksi itu setiap hari. Misalnya hari ini saya bisa menghemat 10.000 misalnya. Saya beli aja mas 10.000 di hari ini, itu udah bisa lewat mobile banking. Dan ini akan langsung terrecord dan kemudian kita tinggal cetak aja. Misalnya seminggu kemudian kita cetak di Pegadaian udah langsung keluar. Ini enak banget gitu ya, logam mulia. Dan ini bisa ini saya lakukan ini di anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak kita mulai dengan cara menjadi investor itu sejak dini dengan cara dia mengurangi jajannya dengan nilai 10.000 dan dia punya tabungan emas. Jadi anak-anak saya dan kemudian ada beberapa anak-anak didik saya gitu yang itu punya tabungan emas sehingga mereka sampai sudah addicted gitu. Bu, saya hari ini bisa nabung 50.000 gitu. Sampai akhirnya dia sudah bisa, anak-anak sekarang kan udah jago bisnis. Jadi sehari 100.000 dia langsung nabung di Pegadaian. Wah, dia alhamdulillah gitu jadi logam mulia. Nah, inilah pentingnya kita tahu bahwa ternyata sekarang dari 10.000 aja udah bisa jadi investasi. Seperti itu mudahnya gitu ya. Nah, kemudian apalagi selain logam mulia? Nanti teman-teman pertanyaannya di akhir aja setelah ini selesai ya, nanti kita akan bahas. Saham adalah ini adalah untuk jangka panjang di atas 10 tahun bagusnya. Gitu ya. Jadi makanya kalau kita memang mau memasukkan uang kita di saham, pastikan uang itu akan digunakan 10 tahun lagi. Misalnya usia kita sekarang 50, berarti itu nanti akan bagus dana tersebut di usia kita 60 ya. 60 masih muda lah. Kalau di Jepang itu life begin 60 loh gitu. Kalau kita kan life begin 40 ya. Kalau di Jepang itu life begin 60 karena mereka berpikir bahwa kehidupan itu di usia di atas 60 gitu. Jadi untuk menambah semangat para lansia di sana. Jadi 60 itu masih dalam usia produktif gitu. Jadi nggak masalah juga dong kita punya saham di usia 50 boleh gitu. Jadi tapi porsinya adalah sesuai dengan yang nanti dananya itu digunakan 10 tahun lagi. Nggak boleh semuanya. Tadi kalau yang perlu untuk 3 tahun taruh di deposito. Yang untuk 5 tahun bolehlah ditaruh emas terusin aja gitu. Tapi digunakannya untuk waktu 5 tahun misalnya seperti itu. Itu bagus. Nah, saham ini profil risikonya tinggi, tapi juga marginnya juga tinggi ketika di atas 10 tahun. Rata-rata bisa mencapai 15% setelah 10 tahun ya, teman-teman. Ini rata-rata ya, rata-rata
rata-rata 10 tahun gitu ya, seperti itu. Fluktuatif dia pada saat 10 tahun. Makanya ini menjadi hal yang sangat penting ketika pengetahuan saham atau reksadana saham ini di milenial salah. Nah, ini banyak begini. Ada reksadana saham syariah ditawarkan sekarang karena tinggi nilainya, karena diiming-imingin katanya 15% di atas deposito cuma 5%. Karena berpikir syariah, mereka berpikirnya itu akan bisa diuangkan di lebaran tahun depan. Bisa nggak diuangkan? Bisa. Tapi kita nggak tahu nilai lebaran tahun depan itu sahamnya lagi turun apa lagi naik, kan gitu. Jadi saham itu karakteristiknya bukan untuk jangka pendek, jangka panjang. Jadi kalau teman-teman kita itu berpikirnya investasi, maka semuanya itu punya waktu, bukan trading. Nah, ini beda lagi. Kalau trading saham, nah ini anak-anak zaman sekarang itu menjadi satu pemikiran antara trading dengan investasi. Ini beda banget, sama rumah. Trading rumah apa investasi rumah, ini beda banget. Kalau trading itu bisnis, perdagangan gitu. Jadi jual beli rumah itu bukan masuk investasi ya teman-teman. Kalau investasi adalah teman-teman beli rumah disewakan, itu investasi. Tapi kalau teman-teman jual beli rumah itu bukan investasi, itu adalah bisnis. Itu trading. Sama saham. Ketika beli saham, misalnya saham Telkom, kemudian kita biarin saham tersebut sampai kemudian dia naik sesuai dengan kondisi dia baik. Misalnya fintech nih, sekarang fintech banyak yang berkembang. Nilainya masih rendah sahamnya, kita beli, kemudian dia berkembang bagus 5 tahun lagi, maka kita dapat capital dan mendapatkan dividen. Itu namanya investasi. Tapi kalau kita yang namanya trading saham, kita nggak melihat perkembangan, kita nggak akan melihat analisa perkembangan perusahaannya. Ini dibedakan antara investasi saham dengan trading saham. Gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh yang dimaksud tuh trading saham, jadi yang cuma dilihat adalah nilai marginnya doang. Seperti itu. Jadi itu bukan bentuk investasi. Dan kita nggak sarankan. Ya. Silakan Mbak. Ya, kalau di fintech itu katanya cuma hanya 20 hari sampai 2 bulan. Maksimum boleh investasi hanya segitu. Lebih dari itu nggak boleh. Iya. Fintech ya. Udah gitu, udah itu nggak boleh gede-gede. Jadi ada amount-nya. Hanya sampai misalnya nih cuma 500 juta gitu misalnya. Segitu, tapi nggak boleh lebih. Iya. Nah, yang perlu teman-teman tahu, Mbak Ariati tahu dan teman-teman tahu, fintech itu investasinya apaan sih gitu. Nah, fintech itu ada beberapa fungsi. Fungsinya adalah satu, pinjam duit atau kita menaruh investasi. Karena fintech itu sesungguhnya crowdfunding. Jadi sebenarnya dia mengumpulkan dana dari kita-kita nih yang memang mau menginvestasikan dananya, kemudian disalurkan. Dia itu sebenarnya hanya financial intermediary namanya. Jadi dia itu sebenarnya hanya sebuah lembaga yang untuk mengintermediasi kita dengan orang yang membutuhkan dana kita gitu. Jadi dia itu crowdfunding sebenarnya. Nah teman-teman ini perlu perhatikan banget ketika dia fintech-nya sendiri bukan investasi, bukan. Jadi fintech hanya lembaga intermediary gitu ya, hanya lembaga intermediary yang membuat dana kita terinvestasi di pebisnis yang lain. Nah, ini perlu logiknya, teman-teman perlu tahu ya. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman ketahui ketika ada fintech yang menawarkan adalah teman-teman perlu tahu track recordnya si fintech ini ada di bawah OJK apa enggak, satu. Karena ketika crowdfunding mengambil dana dari masyarakat itu wajib berada dalam pengawasan OJK. Itu wajib. Kalau enggak dia investasi bodong, bisa kabur dia. Terus yang kedua, biasanya fintech-fintech yang di bawah OJK itu kan sistemnya udah sangat diawasi. Itu sampai kita bisa tahu misalnya nanti Mbak Arianti nih atau Pak Andi atau teman-teman yang lain, misalnya itu dikasih tahu nih ada klien-kliennya dia yang membutuhkan dana siapa aja. Itu track record pebisnisnya itu sangat diinikan, bisa di treasury sama kita. Sebegitu ininya ya, detailnya gitu. Dan itu rata-rata mereka mengambil pebisnis yang sudah di atas 5 tahun established. Itu kalau fintech yang bagus, sehingga itu aman dari sisi mereka mempertanggungjawabkan uangnya kepada kita. Seperti itu. Jadi fintech sendiri adalah bukan investasi, teman-teman. Tapi dia sebagai lembaga intermediary untuk membuat kita berinvestasi di orang lain. Nah, itu sebenarnya seperti itu fintech. Ya, jadi kalau misalnya fintech seperti itu caranya melihatnya seperti itu. Wajib di bawah OJK nomor 1, kemudian lihat track record-nya dia, kemudian lihat track record bisnis-bisnis yang menjadi ininya dia, afiliasinya dia. Itu penting banget. Nah, balik lagi ke saham, bahwa hati-hati saham ada 2, ada trading, ada investasi, tapi saya sarankannya adalah investasi, ya, investasi. Karena kalau trading saham,
itu spekulasi bentuknya, gitu ya, spekulasi bentuknya. Kalau teman-teman tidak punya teknik analisis yang sangat kuat, itu akan kejeblok pastinya, gitu ya. Jadi kalau trading saham itu harus sekolah teknik analisis gitu, seperti itu. Nah, kalau gitu gimana? Ya pakai manajer investasi, itulah masuk ke reksadana ataupun ke sekuritas seperti itu. Jadi karena mereka lebih penting. Oke, kemudian di bawah OJK, jadi ini saham-saham yang di bawah OJK, yang sudah listing di bawah OJK itu disarankan. Kemudian misalnya pakai manajer investasi juga, manajer investasi yang sudah di bawah OJK, karena semua lembaga keuangan wajib tersertifikasi atau wajib diawasi oleh OJK, teman-teman ya, seperti itu. Nah, ini jangka panjang dikenakan pajak final hanya 0,1% ya. Resikonya apa? Capital loss ketika perusahaannya off ya udah kita hilang gitu ya, seperti itu. Resikonya hanya itu. Makanya biasanya pilih yang perusahaannya aman, yang dia menjalankan usaha yang produk-produknya adalah kebutuhan orang banyak gitu. Yang istilahnya yang jangan perusahaannya juga perusahaan yang jasa atau produknya itu naik turun dibutuhkan di pasar seperti itu. Makanya kenapa saham Unilever, saham Bank Mandiri itu menjadi saham-saham blue chip, saham-saham yang stabil. Karena apa? Karena dengan dia menjual barang yang digunakan oleh umum, dia menjadi stabil bisnisnya seperti itu. Ya, ini soal saham. Nah, reksadana apa? Nah, kalau reksadana itu adalah bentuk pengikutsertaan surat-surat berharga jika kita memang memiliki nilai uangnya kecil. Nah, tadi kan ada surat berharga obligasi, ada saham, itu surat berharga ya. Nah, ketika kita tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli langsung banyak, ada yang namanya reksadana gitu ya. Reksadana itu ada beberapa nih, ada reksadana pasar uang, ada reksadana pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham. Nah, ini apa aja bedanya di apa? Ini kayak rujak, teman-teman. Jadi bentuknya tuh kalau teman-teman bayangin tuh kayak rujak. Di dalamnya ada bangkuangnya, ada timunnya, ada nanasnya, ada bedondongnya gitu ya. Ada obligasinya, ada sahamnya, ada depositonya. Nah, itu. Ini campuran dari masing-masing surat berharga tadi. Cuman di sini bedanya adalah komposisinya, teman-teman. Saham di sini 80% komposisinya paling banyak saham, sisanya obligasi, ada deposito sedikit banget prosentasenya. Kemudian kalau di sini reksadana campuran, obligasinya paling pendapatan tetap adalah obligasinya paling banyak, sahamnya cuma 20%, seperti itu. Jadi di sini adalah campuran dari surat-surat berharga, ya, baik surat berharga negara maupun surat berharga swasta. Nah, ini teman-teman, reksadana itu dikelola oleh seorang manajer investasi, ya, manajer investasi, yang itu dia bukan hanya surat berharga negara, tapi juga surat berharga dari perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia maupun luar negeri, seperti itu. Nah, ini ininya marginnya akan lebih tinggi tetap di saham. Maka dia ketika karakteristiknya adalah reksadana saham, maka dia bagusnya untuk jangka panjang. Kayak gitu. Jadi ini mengikuti karakteristik dari masing-masing pendanaan portofolio ininya, investasinya, instrumennya. Kalau pendapatan tetap kan deposito, pendapatan tetap adalah obligasi tetap dia. Maka dia dalam kondisi jangka menengah seperti itu. Jadi teman-teman mengikuti ininya. Dalamnya isinya apaan gitu. Jadi itu baiknya untuk jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Kalau untuk yang pendapatan tetap karena adanya deposito boleh untuk jangka pendek seperti itu. Dia cukup aman, tapi marginnya juga itu kecil seperti itu. Nah, ini dia jenisnya reksadana pasar 100% portofolionya adalah pasar uang gitu ya, seperti itu. Nah, ini pendapatan tetap 80% ini adalah obligasi. Nah, kemudian reksadana campuran 50%, sedangkan sahamnya maksimal 50%, seperti itu. Apa saja sih yang menjadi resiko-resikonya? Resikonya adalah gagal bayar pada manajer investasi ketika dia salah teknik analisisnya. Jadi ketika dia salah memilih saham, salah memilih obligasi swasta, itu gagal bayar. Bisa jadi turun, nilainya berkurang atau gagal bayar. Likuiditasnya, pencairannya. Oleh karenanya di sini sarankannya adalah memperhatikan track record manajer investasi. Nah, ini bisa dilihat dari portofolio dia, bisa dilihat dari prospektus. Jadi setiap tahun mereka mengeluarkan prospektus di surat kabar. Nah, teman-teman mulailah ketika kita memang ingin berinvestasi surat berharga, sering-sering lihat prospektus gitu ya. Jadi kita bisa melihat saham-saham apa atau perusahaan-perusahaan apa yang baik laporan neraca keuangannya selama sekian tahun gitu ya. Dan kemudian manajer investasi juga laporan keuangan labanya seperti apa. Seperti itu. Jadi ketika dia baik, labanya baik, maka dan kemudian dia sudah establish misalnya 35 tahun, maka itu bisa menjadi pilihan dan wajib di bawah OJK. Seperti itu. Itu adalah reksadana.
Kemudian properti. Nah, ini yang real tadi. Maka kita melakukan portofolio atau melakukan penggabungan antara surat berharga dengan real. Kenapa? Karena kalau real ini rata-rata tidak tergerus inflasi. Kalau tadi kan memang sih di atas inflasi, tapi kecil banget kan nilainya. Kalau ketika pun misalnya mau saham, harus jangka panjang kayaknya. Nah, makanya kenapa harus memiliki atau mempertimbangkan ini gitu ya. Ada rumah sewa, kontrakan yang mana. Nah, ini tergantung kita nanti lihat resikonya. Resiko masing-masing beda. Bagusnya properti adalah dia punya 2 keuntungan, yaitu capital gain-nya dari nilai properti itu sendiri yang akan naik. Kemudian dia juga sumber passive income ketika kita sewakan. Seperti itu. Jadi ada 2. Saham juga kayak gitu ya. Nilai sahamnya naik, kalau perusahaannya naik, kemudian kita dapat dividennya, gitu ya, dapat dividen tahunannya. Sama, jadi capital gain dan sumber income-nya. Nah, ini tadi rumah sewa sama kos, ini bagusan mana sih marginnya? Bagusan kos, ya, karena di sini. Ya, rumah sewa cuma 5% dari nilai pasar. Jadi nilai pasar kita, misalnya nilai kita rumah 500 juta, maka kemudian 5%-nya berapa? Nah, itu maksimal dari nilai kita, seperti itu. Nah, terus bedanya apa resiko-resikonya? Nah, teman-teman, resikonya adalah resiko merawat, resiko mempertahankan bisnisnya. Karena ini rumah sewa kan bisnis ya, termasuk bisnis. Kontrakan bisnis, kos bisnis, ruko bisnis ya, apartemen bisnis disewain itu. Nah, ini resikonya ada. Rumah kontrakan ntar bayarnya tarsok-tarsok misalnya. Siapa sih isinya? Rumah tangga yang bayarnya belakangan. Kalau kos kan bayarnya 6 bulan di depan, tapi bandelnya kadang-kadang anak-anak mudanya suka bawa tamu yang nggak diundang, nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu resiko-resiko. Jadi resiko-resiko yang perlu kita lihat, kita mampu nggak untuk menakar resiko itu di diri kita gitu. Karena mungkin membelinya kita cukup uang, tapi pada saat mempertahankan propertinya dengan penjalanan bisnisnya, kita capek nih sama resiko-resiko ini gitu ya, psikologisnya gitu. Nah, itu sama bisnis gitu. Gampang memulai, tapi dalam mempertahankannya perlu menakar sisi psikologis dari kita mampu atau tidak untuk mempertahankannya. Nah, ini sarannya adalah ketika ini ada capital gain, perhatikan lokasi. Jadi kita benar-benar harus ke BPN nih, cek. Jadi apakah lokasi tersebut berkembang supaya kita beli dalam rumah murah, tapi kemudian nanti 10 tahun lagi nilainya tinggi gitu, seperti itu ya. Kemudian itu perlu perhatikan track record pengembang. Nah, kenapa? Bahayanya karena kita kadang-kadang belinya dalam bentuk surat 2 tahun lagi baru dibangun, dan ini kemarin banyak banget menjadi investasi bodong lari gitu ya. Kampung Kurma contohnya gitu ya. Itu adalah akhirnya menjadi hal yang lari gitu ya, ada beberapa yang lari lah investor-investor tersebut gitu ya. Hati-hati. Dan kemudian kalau ada tadi kata Mbak Arianti, kita udah diskusi tadi bahwa kalau ada rumah yang kosong diproduktifkan nggak, karena itu benar-benar merupakan sumber pasif income kita dan nilai capital gain-nya naik ya. Jadi itu ketika asetnya obesitas tadi, aset liquidnya, maka pastikan kita membeli aset yang lebih produktif seperti properti ini gitu ya, seperti itu ya. Kemudian perhatikan pajak-pajak yang timbul ya. Untuk pajak timbul setiap tahun ataupun dana perbaikan itu nanti dikonversikan ke sini nih. Kalau kita dapat tahunan nilainya, misalnya kita dapat rumah sewa dibayar tahunan, perhatikan 20% adalah nilai pajak dan nilai untuk perbaikan. Jadi teman-teman misalnya dapatnya setahun itu 30 juta, bisa jadi 20%-nya 6 juta itu disingkirkan dulu atau disisihkan dulu. Karena itu adalah biaya pajak, ada biaya pajak dan ada biaya perbaikan. Jadi teman-teman di pikiran otaknya adalah menerima kita adalah 24 juta saja. Seperti itu. Itu adalah di properti. Jadi dilihat masing-masing ya. Ini dilihat ada resiko-resikonya masing-masing. Ruko juga seperti itu. Ada resiko-resiko terhadap pembayaran gagal bayar terhadap pebisnis yang menyewa kita. Seperti itu.